Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya Keva Sevander. Di video kali ini kita akan sama-sama ngebahas analisa fundamental dari saham Waskita Beton Precast atau kode sahamnya yaitu WSBP. Nah, WSBP ini merupakan anak perusahaan dari Waskita Karya yang merupakan kontraktor BUMN yang salah satunya itu terbesar di Indonesia. Nah, seperti apa pembahasannya? Makanya tonton terus saja video ini sampai habis. Oke, pertama kita akan lihat dari sisi revenue-nya terlebih dahulu. Di mana sejak IPO di 2016, WSBP ini secara overview memang bisa meningkatkan revenue-nya ya. Tapi di tahun 2019 kemarin terjadi perlambatan, di mana pendapatannya itu turun sebesar 6,7%. Nah, pendapatan ini turun sebenarnya diakibatkan oleh apa sih? That's why kita mau coba breakdown revenue-nya. Jadi WSBP ini punya 3 sumber pemasukan ya. Pertama dari segmen precast. Di tahun 2019 kemarin mengalami peningkatan yang lumayan signifikan untuk segmen ini, yaitu sebesar 65%. Padahal di 3 tahun sebelumnya itu terus mengalami penurunan. Segmen kedua yaitu ready mix, yang justru berkebalikan sekali dengan segmen precast ya. Di mana sejak 2016 ke 2019, pendapatan segmen ini naiknya sangat lumayan. Tapi tahun 2019 kemarin justru mengalami penurunan yang cukup dalam sebesar 48% turunnya. Dan segmen ketiga adalah jasa konstruksi, di mana tahun kemarin juga hanya bertumbuh sedikit yakni 7% saja. So, dilihat dari komposisi ketiga segmen ini, memang 2019 kemarin terjadi perubahan porsi. Kayak tukeran porsinya gitu ya, antara precast dengan ready mix. Nah, apakah pertukaran ini lebih baik sehingga lebih menguntungkan perusahaan? Nah, that's why kita sekarang mau coba lihat dari profitability margin dari masing-masing segmen. Sebelum kita lihat gross profit margin per segmen, saya tampilkan dulu gross profit margin secara keseluruhan dari WSBP ini. Terlihat dalam 4 tahun terakhir, gross profit marginnya terus mengalami penurunan, dan 2019 kemarin GPM-nya tercatat sebesar 20,9%. Penurunan GPM ini menurut saya bukan tanda yang baik ya. Tapi sebelum menyimpulkan sesuatu dari sini, kita coba lihat dulu GPM per masing-masing segmen, dimulai dari GPM segmen precast. Terlihat dari segmen precast, GPM-nya cukup gak stabil juga, naik turun naik. GPM tahun kemarin tercatat sebesar 24%. Meskipun angka ini naik dibandingkan tahun 2018, tapi angka ini tetap lebih rendah ya jika dibandingkan tahun 2016-nya. Berikutnya GPM dari segmen ready mix. Terlihat bahwa ada drop yang lumayan dalam pada tahun 2018. Kemudian penurunannya juga masih berlanjut hingga 2019 kemarin. Di tahun 2019 GPM-nya menjadi hanya 11%, padahal tahun 2016-2017 itu GPM-nya bisa di atas 26%. Menurut saya ini hal yang aneh dan dipertanyakan kenapa kok bisa GPM-nya turun sedalam ini, bahkan sampai 50% lebih dropnya. Berikutnya, dari segmen jasa konstruksi, terlihat juga kalau terdapat perubahan GPM yang cukup ekstrim, sempat naik tinggi ke 67% ya, tapi kemudian turun lagi ke 30% di tahun kemarin. Nah, dilihat dari GPM ketiga segmen ini, terlihat kalau semua segmennya WSBP ini masih tidak begitu stabil dan bahkan cenderung melemah untuk tahun kemarin. Nah, dari sumber-sumber yang saya baca, ada satu hal yang mendukung pelemahan GPM-nya WSBP ini, yaitu dikarenakan porsi penjualan ke pihak eksternal yang meningkat. Kok bisa penjualannya meningkat tapi GPM-nya malah turun? Nah, ini merupakan laporan dari hasil tanya jawab dengan direksi pada saat public expose. Di salah satu pertanyaan, direksi WSBP ini ada menjelaskan bahwa penurunan profitability marginnya itu dikarenakan persaingan yang berat untuk penjualan ke pihak eksternal. Dari hal ini saya beranggapan bahwa untuk memenangkan persaingan, ya untuk berjualan ke pihak eksternal, salah satunya dengan mengurangi nilai jual sehingga marginnya pun juga jadi turun. Jadi karena ada persaingan bisnis, ya udahlah harganya dimurahin supaya kliennya lebih milih produk-produk dari WSBP, yaitu mungkin saja. Nah, dari statement itu, kita mau coba cek ke revenue-nya lagi ya, karena selain bisa dibagi per segmen usaha, revenue dari WSBP ini bisa dipecah juga berdasarkan 2 tipe customer, yaitu penjualan ke pihak berelasi dan ke pihak non-berelasi. Pertama, kita akan lihat dari porsi pihak berelasinya. Seperti yang mungkin teman-teman udah pada tahu ya, bahwa WSBP ini merupakan anak perusahaan dari Waskita Karya yang merupakan BUMN. Jadi sudah tentu pihak berelasi dari WSBP ini semuanya adalah BUMN. Nah, ini adalah grafik penjualan ke pihak berelasi, di mana terlihat penjualan ke pihak berelasinya ini mengalami penurunan sebesar 21% di tahun kemarin. Berikutnya untuk pihak non-berelasi, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh direksi, bahwa pendapatan dari pihak non-berelasi ini mengalami kenaikan terus dari tahun ke tahun. Dan 2019 kemarin pendapatannya bisa tumbuh lebih dari 2,5 kali lipat.
Alhasil tahun 2019 kemarin, porsi non berelasinya ini menjadi 22%. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, porsinya itu nggak pernah lebih dari 10%. Nah, untuk penjualan ke perusahaan non berelasi ini sepertinya memang memiliki trade-off ya, yaitu gross profit-nya bisa menurun, akan tetapi sebenarnya penurunan gross profit margin tidak selamanya buruk ketika bisa diimbangin dengan penjualan yang meningkat. FYI, dari penjualan ke pihak berelasi ini, majority pendapatannya itu berasal dari Waskita Karya sebagai induk WSBP sendiri. Nah, di sini terlihat sejak tahun 2017, angka penjualan ke Waskita ini terus turun ya. Jadi WSBP ini memang nilai penjualannya itu juga sangat banyak tergantung dari proyek-proyek yang didapatkan dari Waskita Karya. Kalau Waskita Karya dapat proyek banyak, ya tentu saja akan menumbuhkan pendapatan dari WSBP sendiri. Selanjutnya kembali lagi ke profitability margin. Setelah kita melihat GPM-nya, sekarang kita lanjut melihat turunan dari GPM, yaitu operating dan net profit margin. Pertama, dari sisi operating profit margin, terlihat juga trennya mengalami penurunan. Nah, pada penurunan OPM ini tidak tercermin adanya beban operasional yang meningkat drastis. Jadi memang penurunan ini lebih dikarenakan GPM-nya yang turun. Sama juga dengan bagian NPM, di mana tahun kemarin juga tidak ada perubahan signifikan dari penghasilan atau beban lain-lain, sehingga NPM-nya juga mengalami penurunan yang menjadi tinggal 11% saja. Nah, dari turunnya profitability, kemudian nilai penjualan 2019-nya juga turun, maka sudah dapat dipastikan bahwa net profit 2019 kemarin mengalami penurunan yang lumayan dalam juga, di mana net profit-nya turun sebesar 27%. Nah, penurunannya ini lumayan dalam ya. Selanjutnya kita akan lihat dari bagian balance sheet. Di sini kita bisa lihat dari total asetnya masih terus bertumbuh ya. Kemudian total ekuitasnya juga masih berhasil naik terus, dan liabilitas 2019 kemarin juga mengalami peningkatan. Oke, dari balance sheet ini saya mau meng-highlight tentang jumlah liabilitas yang bersifat hutang berbunga. Ya, kita lihat dari tahun 2016, hutang berbunganya ini terus makin bertambah banyak, dan hutangnya ini mencapai angka 8 triliun rupiah. Nah, dengan kenaikan jumlah hutang berbunganya ini, kita juga melihat bahwa rasio terhadap ekuitasnya itu juga naik terus dari tahun ke tahun. Meskipun angka ini masih di bawah 100% pada tahun 2019 kemarin, tapi tetap saja adanya kenaikan hutang berbunga akan dapat membebankan bottom line perusahaan di masa depan. Nah, 2019 kemarin ini WSBP juga mulai reprofiling komposisi hutangnya, di mana di 2018, 100% hutang berbunganya ini adalah hutang bank jangka pendek, yang selalu otomatis jatuh temponya maksimal 1 tahun. Tapi di 2019 kemarin, WSBP ini menerbitkan obligasi jangka panjang senilai 2 triliun dalam jangka waktu 3 tahun, sehingga komposisinya berubah menjadi 67% itu hutang bank jangka pendek, dan 33% ini bersifat hutang yang jangka panjang. Selanjutnya kita juga akan lihat dari sisi return on equity-nya. Terlihat ROE WSBP ini tahun kemarin turun cukup dalam dari 14%, sekarang menjadi 9,9% saja. Penurunan ini juga penyebabnya sudah kita bahas sebelumnya, di mana sudah jelas karena net profit tahun kemarin itu kan turun dalam, sedangkan jumlah ekuitasnya tadi kita lihat juga masih meningkat. So, sekarang kita lanjut aja ke harga. Ini adalah harga WSBP dari pertama kali dia IPO di tahun 2016. Saat itu harga IPO-nya sebesar 490, dan hingga saat ini justru harga WSBP sudah turun 65% ke harga 169. Nah, di harga 169 saat ini, PE dan PBV-nya boleh dikatakan relatif ya, cukup murah dengan PE 5,5 kali, dan PBV-nya juga sudah 0,5 kali. Nah, jika dilihat juga dari rata-rata PE dan PBV selama 5 tahun terakhir, terlihat keduanya memiliki upside potensial yang mirip ya, yakni sebesar 150% jika PE maupun PB-nya itu bisa kembali ke PE dan PB rata-ratanya. Oke, itu tadi dia sedikit analisa saya terhadap saham Waskita Beton Precast. Nah, ada beberapa poin yang saya mau highlight. Yang pertama adalah profitability. Nah, bagi saya profitability seperti WSBP ini bagi saya pribadi kurang begitu menarik. Mengapa? Karena yang satu, Waskita Beton Precast ini memiliki GPM yang tidak stabil dan kemudian cenderung turun. Nah, kenapa bagi saya GPM itu merupakan rasio yang penting? Karena GPM itu kan menurut saya adalah pengurang pertama ya, setelah dari revenue. Revenue dikurangin COGS, dapatlah laba kotor. Nah, kalau suatu perusahaan itu nggak bisa ngejaga laba kotornya dengan stabil, ya menurut saya ini berarti perusahaan ini mungkin tidak memiliki economic moat atau competitive advantage yang lebar, sehingga mau nggak mau gross profit-nya harus tergerus. Nah,
Di satu sisi mungkin saya juga kekurangan informasi terhadap industri ini, saya nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang lebih menguasai segmen ini. Silahkan teman-teman bantu kasih ide kenapa sih saham WSBP ini ya memiliki gross profit margin yang sangat volatil. Dan bahkan di segmen yang ready mix tadi, ya itu GPM-nya bisa turun dari 30% sampai ke 11%. Saya nggak tahu nih apa yang terjadi sampai turunnya itu bisa sedalam itu. Nah, tapi bagi saya kalau cuma yang melihat rasio-rasio doang, ya bagi saya profitability-nya WSBP ini kurang begitu menarik. Poin kedua yang saya mau highlight sini adalah tentang prospeknya dari WSBP. Nah, beberapa waktu lalu annual report-nya WSBP ini sudah keluar, jadi saya dapat tambahan informasi tentang bagaimana WSBP ini menargetkan kinerjanya di tahun 2020. Nah, ini mari kita sama-sama lihat bagaimana target WSBP di tahun 2020 ini. Ya, terlihat di sini bahwa sepertinya manajemen WSBP ini cukup optimis sekali ya menatap 2020. Terlihat dari target kontrak baru yang dipatok itu growth 70% lebih tinggi. Dan terlihat juga dari sisi revenue dan laba bersihnya, itu juga ditargetkan tumbuh lebih dari 30%. Nah, dari panduan target itu saya sebenarnya nggak tahu juga atau agak nggak yakin bagaimana kinerja WSBP ini di tengah masa-masa pandemik seperti ini. Apakah WSBP ini benar-benar mampu mencapai target-target yang disusun dan bahkan juga sudah dipublikasikan di annual report-nya. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah WSBP ini manajemennya mampu dalam meng-achieve semua targetnya itu? Yang ketiga, kita akan ngomongin tentang harga, di mana harga saat ini secara relative valuation menurut saya bisa dikategorikan harga WSBP ini tergolong murah. Mengapa? Karena PE-nya tuh cuma sekitar 5,5 kali dan PBV-nya juga 0,55 kali. Saya juga nggak tahu kenapa sangat kebetulan PE dan PB-nya ini angkanya tuh sama-sama 55 kali ya. Saya juga nggak tahu kenapa. That's why ngelihat potensi upside-nya, kalau mereka bisa kembali ke PE atau PB rata-ratanya, itu mereka juga punya potensi upside sampai 140% lebih. Nah, jangankan mencapai target rata-rata PE atau PBV 5 tahunannya. Target terdekatnya aja yang menurut saya masih tergolong wajar, yaitu ketika mereka bisa mencapai target PE 10 kali atau PBV 1 kali, di mana banyak orang menganggap PE 10 atau PBV 1 ini menurut banyak orang adalah kategori harga yang wajar. Nah, kalau mereka bisa mencapai PE 10 kali ataupun PBV 1 kali, ini pun dengan harga saat ini itu bisa mencapai potensinya bisa mencapai 2 kali lipat ya, atau hampir 100%. Nah, jadi memang boleh dikatakan sedikit undervalue. Nah, buat teman-teman yang berpikiran untuk tertarik membeli saham Waskita Beton ini karena PE-nya sudah murah, PBV-nya sudah murah, saya mau cuma ingatkan untuk teman-teman bisa memperhatikan lagi dari sisi return on equity-nya. Dimana kalau tadi saya lihat ROE-nya ini sudah di bawah 10%. Ya, buat saya ROE di bawah 10% menurut saya kurang begitu menarik dari sisi bisnisnya. Nah, buat saham-saham yang ROE-nya juga di bawah 10%, menurut saya sih cukup wajar ya jika PBV-nya ini dihargai di bawah 1 kali. Nah, tapi ya baik-baik lagi, video ini bukan anjuran untuk membeli atau menjual, silahkan teman-teman riset menurut gaya kalian masing-masing. Tapi kalian bisa jadikan video ini sebagai tambahan opini, tambahan idea dalam analisa kalian sendiri. Nah, itu tadi ya sedikit analisa saya terhadap saham WSBP. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu tinggalkan like dan silahkan tuliskan setiap pertanyaan atau setiap feedback ke dalam kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini atau juga boleh video-video yang lain jika kalian merasa video-video saya bermanfaat. So, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.